Halo teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas gimana sih cara mengimplementasikan dan mempublikasikan hasil karya visualisasi narasi digital dengan tetap menjaga orisinalitas alias tanpa plagiasi. Dengan tema video ini yaitu publikasi tanpa plagiasi. Yang pertama, apa sih itu visualisasi narasi digital? Jadi, secara singkat, visualisasi narasi digital adalah mengubah data atau informasi menjadi gambar atau grafik yang mempunyai cerita. Jadi, bukan cuma sekedar angka atau grafik biasa, tapi ada pesan atau cerita yang ingin disampaikan ke orang lain lewat visual tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat visualisasi narasi digital. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Jadi, sebelum memulai, kita harus jelas dulu nih, buat apa visualisasi ini. Misalnya, buat ngasih tahu tren, ngejelasin perbandingan, atau bikin orang sadar soal sesuatu. Tujuannya yang jelas sih bikin kita gampang buat milih data atau cara penyampaiannya. Yang kedua, ada cari dan olah data yang relevan. Jadi jangan asal ambil data. Pastikan data yang kamu pakai itu valid dan sesuai sama tujuan. Yang ketiga, ada pilih jenis visualisasi yang pas. Jadi pilih yang paling cocok nih supaya pesan kamu gampang untuk dimengerti. Yang keempat ada buat cerita dari data. Data tanpa cerita itu hambar. Kamu harus bikin narasi yang jelas dan gampang difahami. Ceritanya sih bisa mulai dari masalah, terus gimana data itu nunjukin solusi atau fakta penting. Yang kelima ada desain visual yang keren tapi simple. Menggunakan warna dan font yang enak dilihat dan nggak bikin bingung. Yang keenam ada implementasi dengan tools yang tepat, yaitu dengan menggunakan software atau aplikasi yang kamu kuasai, seperti Canva atau menggunakan CapCut. Pastikan karya kamu itu asli, jangan kopas dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu adalah cara mempublikasikan karya visualisasi kamu. Yang pertama sih bisa pilih platform mana yang tepat, misalnya Instagram, blog, website kampus, ataupun YouTube. Yang kedua yaitu lengkapi dengan penjelasan singkat supaya orang yang lihat itu langsung ngerti pesan yang kamu sampaikan. Yang ketiga ada pastiin tampilannya itu bagus di berbagai perangkat, baik di HP maupun di laptop. Dan yang terakhir, jangan lupa hindari plagiasi. Buat karya kamu sendiri dan dari data atau referensi dari orang lain. Kenapa sih penting hindari plagiasi? Jadi plagiasi itu kayak nyolong karya orang lain dan itu tentu nggak etis. Selain bisa bikin reputasi menjadi buruk, plagiasi juga bisa berujung masalah hukum. Jadi selalu buat karya yang orisinal dan hargai karya orang lain dengan cara mencantumkan sumber. Dengan langkah yang tepat dan sikap jujur tanpa plagiasi, karya kamu bisa bermanfaat dan diapresiasi. Dengan langkah yang tepat dan sikap jujur tanpa plagiasi, karya kamu bisa bermanfaat dan diapresiasi oleh banyak orang. Jadi, itu tadi materi mengenai mengimplementasikan dan mempublikasikan hasil karya visualisasi narasi digital berdasarkan tujuan tanpa plagiasi oleh kelompok 9. Halo guys, hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana hasil karya visualisasi narasi digital itu bisa tanpa ada tindakan plagiasi konten. Dan setelah ini
kontennya akan dibikin sama Sheila Nirmala sama Erlina Maharani. Oke, ikuti perjalanan kami. Waalaikumsalam. Ya, Kak. Iya. Saya. Oh iya. Ada Lia, Kak. Dengan ada? Iya, ada. Ini makasih. Kenapa ya, Kak? Kalau boleh tahu nih, Kak, Anda dari mana asalnya? Aku dari Malang sih, Kak. Asli Malang. Asli Malang? Asli ya? Iya, ini. Gini nih Kak, kalau boleh tahu fenomena di Mendit itu yang bikin kakak, itu apa? Fenomena di dunia sebenarnya banyak banget sih, Kak, ya. Salah satunya Mendit itu identik sama monyet. Oke, monyet. Nah, monyet di sana itu sekarang itu banyak yang digosipkan, dirumorkan itu tumbal leluhur. Jadi iya, yang itu jadi monyet. Ya gitu, Kak. Ya, ini sekarang berarti lagi banyak dibicarakan sama bapak-bapak, ibu-ibu, even nenek-nenek pun. Gosip itu ya bahasanya itu, soalnya emang benar-benar bagus banget sih, Kak. Oke, gitu. Apa itu di daerah semua Mendit sekitaran situ atau cuma di sini? Kayaknya ya di sekitaran ini itu ada Mendit barat, Mendit timur. Nah, dia itu monyet itu ya, Kak. Itu tuh berkeliaran sekitar situ, di rumah-rumah warga, di jalan kampung, kayak gitu, Kak. Bahkan ada monyet yang ukurannya itu besar banget, melebihi monyet biasanya. Kayak gitu tuh ya lewat biasanya nggak ganggu sama sekali. Cuma lewat aja. Apa itu kelihatan di jalan kah? Atau sampai semisal ya ambil sampai masuk rumah? Masuk masih kayak gitu kan ya, Kak. Soalnya banyak yang takut gitu. Jadi ya apa? Ya sebagian ada yang di halaman warga, ada yang di atap-atap, ada yang di rumah tingkat 2 itu ada juga yang kayak gitu. Sampai naik ke tingkat? Iya, sampai naik ke tingkat di atas saja. Agak susah sih kayak ada nggak sih Kak yang dari pihak keluarganya Bapak atau keluarga orang lain yang pernah mengalami gitu loh? Sebenarnya ada sih, Kak. Kan di sana tuh juga ruang lingkup keluarga ya dari kampung aku. Jadi ada yang monyet itu tuh di situ terus diusir, disiram, ada yang mau ngumpul tapi nggak dibolehin. Kayaknya mau diusir tapi dia itu nggak mau pergi-pergi. Oh, dia stay. Iya, jadi rumah tante saya. Nah, terus kepikiran nggak bisa, terus dikasih satu pisau aja. Terus dia itu mau pergi tapi tangan itu kayak gini, Kak. Oh, terima kasih. Iya, terima kasih. Semua mengiranya terima kasih, tapi kan kita nggak tahu ya Pak bahasa monyet itu seperti apa. Juga sih ya. Kan juga terima kasih cara menemunya itu gimana? Jadi kayak mengaitkan sama monyet itu kita atau ya itu bukan monyet, jadi itu manusia. Soalnya dia tahu rasa terima kasih kayak gitu. Oh, oke. Boleh. Tapi gini Kak, Ya, kalau semisal ya, hal itu kejadian di rumah Kakak sendiri ya gimana? kaget sih pasti ya, Kak. Terus kan di rumah aku juga punya toko, jadi tutupnya tuh kayak susah. Jadi ya, jadi ya takut. Tapi kalau monyet semakin diusir itu dia semakin buas. Jadi ya udah kasih makan. Pernah, Kak, di teras rumah aku kasih kacang Garuda itu. Nah dia udah bisa buka sendiri, tapi langsung pergi, nggak ganggu. Anak kecil kan biasanya kan heboh, itu dia juga nggak ganggu. Oh iya, oke. Boleh. Iya. Fenomena yang baru aku dengar sih, jujur baru aku dengar banget. Iya, Kak. Aku tahu daerah itu tapi cuma aku baru tahu berita ini. Nah, akhirnya Kakak bisa ke rumah. Oh boleh. Aku jajal aja, Kak. Iya. Udah sampai nih. Nggak apa-apa, soalnya banyak banget sih emang monyetnya di sana. Kelihatan kayak gitu.
ceritanya wow banget bikin situ gitu. Jadi terima kasih saya. Sama-sama. Oh iya sebentar mau ya mau oh iya Kak. Bapak, mau kenalan? Kalau kita namanya siapa? Dari Banyuwangi. Wow, dari Banyuwangi. Kalau boleh tahu, di Banyuwangi ada fenomena apa sih yang bikin kakak terheran-heran sampai saat ini? Ini perdukunan sih. Wow, dukun. Kalau boleh tahu nih, kakak sendiri atau keluarga kakak yang mendengar kalau dukun-dukun kayak gitu? Sudah kalau jenisnya dukun banyak banget dari santet, dari pelet, kalau ini bukan aku sih kalau tetanggaan kalau dia itu kayak pesugihan. Pesugihan kayak kembalinya itu kan. Yang tetangga aku ini dia itu 2 orang keluarga punya anak sama punya mantu dan cucu. Oh iya. Yang menjadi tumbal itu anak, menantu dan tiga langsung meninggal dengan tragis. Tinggal dengan tragis. Iya. Ada yang perutnya membesar, tubuhnya itu cuma demam, tapi dia itu mentang-mentang cairan yang apa agak menjijikan dia hijau-hijau. Kan ya, dan dia tinggal ibu sama bapaknya itu. Ibu sama bapak ini kan tinggal dia yang minta pesugihan, dia itu kaya banget. Minta pesugihan ke dukun yang dikorbankan anak, mantu sama cucu. Tahu di rumahnya itu ada 7 motor, 3 mobil. Wow, Cuma 2 orang loh. buat apa ya kira-kira? Iya, karena kan katanya banyak, terus anak, cucu, mantu udah nggak ada. Kira-kira aku jadi takut yang namanya dukun itu aku sangat takut sekali. Selain dukunan, ada fenomena apa lagi? Kemarin aku sempat di Syah dulu itu ada yang namanya sebelang oleh sari. Nah, itu kan masih ada gua sama mistisnya itu penarinya itu kesurupan selama 7 hari. 7 hari. Dia itu nari 7 hari tanpa henti dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Wow. Di 8 pagi sampai 7 hari itu biasanya diadakan setelah hari raya Idul Fitri. Biasanya hari raya Idul Fitri ke-2 sampai hari raya Idul Fitri ke-7. Berarti setahun 1 kali. Satu tahun sampai tahun. Ya, aku baru tahu kalau sebelang oleh sari itu kesurupan 7 hari 7 malam. Ya, dia itu pilihan gitu loh. Oh, dia turun temurun ya? Iya. Terus keturunannya. Betul, masih ada ganti turunannya. Dulu itu kalau yang tahun ini, dulu ibunya pernah menjadi penari sebelang di 1993. Oh iya, aku dengar itu yang namanya Mbak Putri tahun ini sudah lengser. Iya, dia kan sudah 3 kali. Oh, berarti keturunan harus 3 kali. Iya. Aku jadi baru tahu. Kalau gitu, terima kasih banyak nih informasi fenomena dari Banyuwangi. Terima kasih, dadah. Kakak boleh kenalan dulu. Oh iya. Ya, Lanu. Ujen. Boleh tanya fenomena apa yang bikin kakak terheran-heran yang ada di kampung halaman sampean? Ada. Apa itu, Kak? Silakan dulu. Iya. Jadi ada salah satu fenomena yang sangat membuat saya begitu tertarik mengulik fenomena itu. Oke, apa itu, Kak? Tentang Gunung Semeru. Gunung Semeru. Gunung Semeru. Oh, kakak itu ya? Malang. Bukan. Oh, bukan. Saya Lumajang. 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 Oh, tahu saya. Lumajang. Kayaknya suka mendaki atau suka mendengar cerita tentang gunung. Suka. Cocok sekali kalau saya cerita tentang ini. Oke, ini bisa. Silakan dirokok. Dulu ini. Silakan dirokok. Ya, silakan. Jadi asal saya itu Lumajang. Lumajang saya dari kecil di sana, dulu saya ke sana, akhirnya saya beranjak dewasa lalu ke Malang. Oke. Setelah saya kuliah ini saya ke Malang. Tapi tetap saya pulang ke Lumajang untuk mengikuti tren-tren di sana, mengikuti cerita-cerita, apalagi tentang gunung. Gunung Semeru. Gunung Semeru. Ada salah satu cerita tentang Gunung Semeru yang bikin saya sampai sekarang bertanya-tanya kenapa janggal, kenapa ceritanya nggak selesai.
Oke, janggal. Janggal. Nah, cerita itu cerita tentang pendakian Gunung Semeru. pendakian Gunung Semeru. Nah, gitu. Jadi di Gunung Semeru ada satu jalur, Jalur. yaitu jalur Rupani. Dan itu hanyalah satu-satunya jalur di mana semua orang yang ingin mendaki Semeru harus lewat situ. Oh, pernah dengar di NBDS itu? Dan MBTS itu Ah, jalur resmi. jalur resmi. Jalur resmi dan diharuskan, diwajibkan lewat situ. Ah. Jika tidak lewat situ maka ilegal. Yang legal, yang resmi hanya lewat jalur Rupani. Tapi ada beberapa jalur di Semeru yang bisa mencapai puncak Semeru tanpa melalui jalur itu, yaitu jalur rumahku di Batu Jambi. Pasru Jambi. Pasru Jambi. Kakak Pasru Jambi ya. Iya. Hmm. Nama desanya itu Tawon Songo. Tawon Songo. Tawon Songo. Nah, itu jalur yang bisa yang bisa langsung nyampe ke Kalimati. Pos terakhir sebelum kita naik ke Gunung Semeru. Ngecit lah enggak? Iya, betul sekali. Jalur kecil. Jalur kecil. Jadi kita melawan jalur lintas, tapi legal. Ilegal. Ilegal. Oke. Bukan resmi. Dilarang oleh pemerintah. Tapi ada salah satu, bukan salah satu, dua orang Ah. yang menekatkan diri, memberanikan diri dengan pengalaman seadanya, dengan peralatan seadanya, dengan logistik seadanya. Mereka menaklukkan Semeru melalui jalur Tawon Songo. Tawon Songo. Tawon Songo. Jadi ceritanya awalnya itu ada dua orang pendaki. Aku lupa asalnya, yang pasti di luar orang Lumajang. Iya. Karena kalau orang Lumajang sendiri nggak mungkin sesat di Semeru. Oh iya, Pak Kamsi kan. Betul. Itu orang luar Jawa. Ada dua orang puncak Semeru lewat jalur Tawon Songo. Tawon Songo. Dia berjalan, dua orang melewati jalur tersebut. Di hari yang ketiga hilang tanpa kabar. Dan mereka latar belakangnya itu anak pondok. Anak pondok. Itu kalau misalkan mau mendaki ya, Ya, berarti nggak ada konfirmasi ke siapa. tidak ada karena jalur legal. Oke. Lewatnya di depan rumah saya. Gitu. Oke. Gitu. Itu warga-warga kampung tahu kan ya? Tahu. Mungkin parkir motornya. Iya, betul sekali. Tahu mereka tahu. Akhirnya dari ketiga nggak ada info, nggak ada kabar dari kedua pendaki ini Selama 3 hari. selama 3 hari. Akhirnya di hari keempat turunlah tim SAR untuk mencari kedua orang tersebut. Oke. Kedua orang tersebut. Padahal sebenarnya sudah diperintahkan oleh TNBDS tidak boleh mendaki lewat jalur yang ilegal. 2,000 years later. Jadi pendakian di sana itu umumnya 3 hari 2 malam kayak. Iya, betul. Dan setelah itu anak-anak pendaki, 2 orang pendaki tadi itu tidak ada kabar selama 3 hari 2 malam. Betul. Terus Hari ketiga. dicari tim SAR dong. Dari tim SAR, akhirnya tim SAR turun tangan untuk mencari kedua korban tersebut yang sebenarnya nggak tahu mereka ini siapa, latar belakangnya apa, tapi karena mereka tetap egois dengan egois sendiri, akhirnya tersesat. Dan ceritanya kedua orang ini dicari, akhirnya di hari kelima salah satu orang ditemukan. Salah satu orang ditemukan. Lupa 1. Nah, 2 tadi. itu ada jawabannya. Oke. Salah satu orang ditemukan ini dengan tenda yang masih lengkap, dengan sepatu 2 pasang, dengan baju 2 pasang juga. Tapi yang ditemukan cuma 1 orang. Jadi nggak, yang 1 orang lainnya ini nggak tahu kemana. Padahal temannya kan, padahal dia naik juga 2 orang, Iya. tapi nggak tahu yang satunya kemana. Akhirnya 1 orang berhasil dievakuasi, berhasil dibawa pulang, berhasil diamankan, lalu dimintai keterangan dari pihak pertama, menanyakan di mana keberadaan dan kapan kamu terakhir ketemu dengan rekan teman ini. Kamu tahu apa jawaban dia? Dia menjawab, dia tidak tahu sama sekali tentang rekan pendaki. Nggak kenal. Kenal, tapi dia tidak tahu persis kemana dia, Dia keberadaannya. keberadaannya. Padahal pas di TKP
tenda masih ada, sepatu masih ada, Oke, semua masih ada. itu kalau boleh tahu tujuannya emang beneran mendaki atau gimana ya? Nah, sebenarnya setelah diselidiki, Hah? mereka mencari buah. Buah. Mereka mencari buah. Oke, buah apa itu? Nama buahnya yaitu buah pasru. Buah pasru. Buah pasru, betul sekali. Pasru adalah nama desa saya. Pasru Jambi. Pasru Jambi. Namanya buah pasru. Dan itu buah yang cuma ada di sana. Betul sekali. Dan ceritanya, Oke. buah itu dicari banyak orang. Oh, itu alasannya. Untuk apa? Untuk dijual. Untuk dijual. Karena buah itu bisa dijual dengan harga yang sangat fantastis. Fantastis sekali. Harganya di luar nalar. Nulur. Itu harganya. Semahal itu. Satu buah bisa dihargai dengan harga 1 miliar. Waduh, Coba bayangkan, kamu 1 miliar. Ternyata 2 orang ini mencari keberadaan buah itu karena terkena omongan-omongan orang-orang, konspirasi-konspirasi yang berada di alam semesta ini. Iya. Akhirnya mereka tertuju pada buah, tertarik tertuju pada buah pasru dan mencarinya di desa Pasru Jambi itu tadi. Dan di sini juga yang pihak pertama yang sudah ditemukannya dimintai keterangan. Kemana temanmu? Kamu yang berangkat bersama, kamu yang muncak bersama, kemana temanmu? Kenapa kamu nggak tahu? Dia nggak jawab, dia nggak mau. Dia merasa ketakutan ketika disebutkan namanya. Dia merasa sangat sedih, dia merasa sangat terpukul. Dan sampai detik ini, dia nggak mau lagi ikut tim SAR untuk mencari. Kayak mencurigakan ya? Mencurigakan. Dan di hari ke-14, tepatnya di pekan kedua, pencarian diberhentikan. Nihil, tidak ada satupun ketemuan. Nihil, tidak ada jejak, tidak ada pakaian-pakaian yang berserakan, tidak ada tanda-tanda keberadaan orang yang dicari. Itu di hari ke-14, tim SAR menyatakan dia hilang ditelan Semeru. Dan terus nasibnya anak yang ditemukan itu Sampai sekarang dia masih ada, dan yang paling mengherankan itu dia pulang tidak membawa buah pasru. Dan sampai sekarang pun warga di sana tidak percaya akan adanya buah itu. Ada beberapa orang yang menyaksikan bahwa sebenarnya buah itu ada, sebenarnya buah itu ada wujudnya, pernah dia lihat, tapi tidak ada satu orang pun yang berhasil dapat buah itu dan menjualnya. oh gitu. Kita kan bisa saja dapat buah itu, tapi kita tidak tahu gimana menjualnya. Ya. Itu juga omong kosong. Oh gitu. Selain kita tahu dari mana kita dapat buahnya, kita juga harus tahu di mana kita menjualnya. Iya kan harusnya gitu. Dan ya namanya anak muda ya, seringkali termakan dengan egonya sendiri. Akhirnya bilang ditelan Semeru. Sampai sekarang tidak ada penjelasan tentang itu. Sampai sekarang masih simpang siur. Sampai sekarang masih memporak-poranda dia benarnya. Sampai sekarang masih konspirasi, dan sampai sekarang ada yang menyimpulkan mereka kanibalisme. Karena satu orang ini tidak bisa menjelaskan kenapa dia hilang. Bisa saja dia tidak bisa logistik, tidak bisa makanan, dia tidak bisa mencari apa-apa. Akhirnya dia membunuh temannya dan memakan daging temannya tersebut. Gimana? Kayak Misteri banget. Itu cerita yang sampai sekarang menurut saya sangat mind blowing itu. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena Allah a'lam. Hanya Tuhan yang tahu. Oke. Itu aja sih. Keren sekali Kak ceritanya Kak. Betul. Terima kasih Kak ya. Siap, sama-sama. Jadi membuat saya tahu. Ya, makanya kamu kalau pengen ekspedisi kemana, ke puncak gunung mana, harus mempersiapkan mental, persiapkan fisik, semuanya harus dipersiapkan. Tidak, dan yang paling pasti harus di jalur yang resmi, harus yang legal, jangan main-main di jalur yang
ilegal dan tidak memakan temannya. betul itu tidak baik. Iya, tidak baik. Tidak baik. Oke Kak, terima kasih Kak. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih, Terima kasih selamat. kembali. Ya. Sampai jumpa kembali Kak. Ya. Sampai jumpa. Tadi siapa namanya? Ujen. Ujen. Siap. Sudah. You didn't have to cut me off. Say that like you never thought we were nothing. Siap. Halo sampai Kak. Siap. Oke. Wih.